Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak. Perkenalkan, nama saya Suripto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Saya berasal dari SD Negeri 1 Dermaji, Korwilcam, Dindik, Lumbir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantoro yang memiliki nama kecil Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia merupakan sosok yang sangat berjasa bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Beliau berjasa mengentaskan rakyat Indonesia dari belenggu kebodohan. Dunia pendidikan beliau tekuni dengan 3 ajarannya atau semboyannya yang terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Madio Mangunkarso, dan Tukuri Handayani. Artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Inilah yang menjadikan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan tuntutan segala kekuatan kodrat anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik bagi seorang manusia maupun warga masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pendidikan diibaratkan sebagai jembatan bagi seorang anak untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik bagi seorang manusia maupun bagi dirinya di lingkungan masyarakat. Ki Hajar Dewantoro juga mengungkapkan bahwasanya pendidikan itu diibaratkan sebagai tempat persemian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidik berperan untuk menyediakan lahan, menunjang pertumbuhan dengan pupuk, air yang cukup, dan intensitas cahaya matahari, agar si anak atau biji dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, anak akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tidak akan bisa sebuah biji jagung tumbuh menjadi tanaman padi. Begitupun anak didik kita. Jadi mereka akan bertumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Peran pendidik hanya memaksimalkan apa yang ada pada diri anak tersebut, apa yang menjadi kodrat anak tersebut, dan menjadikannya sebagai anak dengan memiliki kepribadian atau kebudayaan yang baik. Sejatinya, sumbu dari seluruh kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kegiatan menuntun, pendidik harus selalu memberikan kebebasan, harus selalu memberikan kemerdekaan kepada anak. Pendidik berperan sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Keterkaitan antara sosiokultural dengan kodrat anak, seperti pandangan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu erat kaitannya dengan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Banyumas merupakan sebuah kabupaten yang memiliki banyak nilai sosiokultural dan nilai kearifan lokal. Banyak kebudayaan masyarakat Banyumas yang memiliki makna luhur dan dapat menjadi rujukan dalam menebalkan kodrat pada diri anak yang masih samar, sehingga dengan kebudayaan atau sosiokultural tersebut atau kearifan lokal tersebut dapat menebalkan nilai-nilai yang positif yang ada pada diri anak, sehingga anak memiliki kepribadian, memiliki budi pekerti dan kebudayaan yang positif. Contoh, salah satu kebudayaan yang memiliki nilai luhur di Banyumas, di sini saya ambil contoh ada kegiatan sambatan dan kerigan. Kegiatan sambatan adalah kegiatan yang berkembang di Banyumas, khususnya di masyarakat pedesaan, tentang yaitu membangun rumah secara bersama-sama atau bergotong royong. Yang kedua ada kegiatan kerigan. Kerigan itu adalah kegiatan memperbaiki, merawat jalan secara gotong royong. Kedua kegiatan tersebut memiliki nilai-nilai luhur, yaitu nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai saling membantu. Hal ini tentu saja akan sangat bagus jika nilai-nilai tersebut diterapkan di dalam pembelajaran. Nilai-nilai gotong royong yang ada pada kebudayaan di lingkungan sekitar akan sangat baik jika nilai-nilai tersebut diterapkan di dalam sekolah. Misalnya, dengan anak dilatih untuk bergotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Tentu saja kegiatan tersebut pastinya akan mendorong anak untuk memiliki perilaku positif, selalu berkolaborasi, bekerja sama, saling menghormati perbedaan pandangan, tanggap dan perhatian terhadap lingkungan untuk mencapai tujuan bersama.
yang pada akhirnya pembelajaran yang dilaksanakan dapat melahirkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. 4, berbinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Yang kesemuanya itu adalah suatu kesatuan yang utuh. Selain itu, gotong royong bisa dilakukan juga dalam kegiatan-kegiatan lain seperti pelaksanaan kegiatan piket, pelaksanaan kegiatan perawatan lingkungan sekolah, dan yang lainnya. Tentu saja pendidik harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Jadi sebelum kita mengajak anak untuk melakukan kegiatan tersebut, kita sebaiknya mencontohkan kegiatan tersebut kepada anak, sehingga anak melakukannya dengan rasa senang, dengan rasa sukarela, seperti itu. Berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan itu harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak di mana ia tinggal, dan sesuai kodrat zaman artinya berkaitan dengan isi atau irama perkembangan zaman. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan sekarang ini haruslah menekankan pada kemampuan-kemampuan peserta didik untuk menguasai kemampuan-kemampuan abad 21. Apa yang berubah dari proses pendidikan? Yang berubah dari proses pendidikan adalah budi pekerti. Budi pekerti itu merupakan perpaduan pikiran, perasaan, dan kehendak yang menghasilkan tenaga. Adapun dalam perubahan budi pekerti itu ada 3 prinsip perubahan, ya, atau yang kita kenal dengan trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Kontinuitas berarti berakar pada identitas bangsa, konvergensi artinya mengakar pada nilai-nilai kemanusiaan, dan konsentris artinya menghargai perbedaan atau kebinekaan yang ada. Adapun tantangan atau kendala yang kami hadapi ketika menerapkan atau mengimplementasikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, yang pertama adalah guru belum bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Masuknya budaya asing yang kurang baik pada murid dikarenakan mudahnya mengakses informasi global dan banyaknya penyalahgunaan gadget yang digunakan oleh murid. Dari tantangan atau kendala tadi dapatlah dicari alternatif solusi pemecahan masalah. Yang pertama, dalam menciptakan pembelajaran di kelas yang bermakna yang berpusat pada peserta didik atau murid, guru harus yang pertama adalah memahami karakteristik dari murid itu sendiri, dan guru kreatif dalam menggunakan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan semua peserta didik atau murid akan lebih aktif. Yang kedua, untuk membendung nilai-nilai yang kurang baik yang masuk dari dunia global, yaitu menanamkan nilai karakter Pancasila dan mempertebal nilai-nilai religius pada murid. Yang ketiga, tentang penyalahgunaan gadget, kita harus berkolaborasi dengan orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget, serta guru memanfaatkan gadget tersebut untuk membuat atau menerangkan materi, dan bisa juga untuk kegiatan evaluasi dan kegiatan games-games yang berhubungan dengan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro di dalam pendidikan di sekolah. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam merdeka.